Pilihannya cuma dua, pecah listrik atau setelan pabrik. Wah, Waduh. berat ya. Berat. Karena ini apakah akan bisa dimaksimalkan juga nih dengan minggu-minggu yang tersisa dari keduanya juga nih, dengan adanya Coach Dora, Blavzy, Coach Adi dan juga cewek yang menjadi sebuah warna baru tentunya bagi Onyx. Tapi permasalahannya adalah kita seperti throwback ke season-season lalu, Om. Yep. Kalau kita bicara tadi Onyx season 11 yang memang Lagi win streak-nya juga, Geek ini kayak seperti menemani Aura ya di bawah. kembali ya jadi bestie. Tapi itu masa lalu gitu. Mereka pasti tidak akan mengulang masa lalu juga. Tapi dari Geek sendiri, kayak dari kita tahu ini adalah pemain-pemain yang syarat akan pengalaman juga sebenarnya. Aha, Kayak mereka sering tembus ke babak playoff, bahkan top 3 juga mereka raih. M-Series juga pernah. Bener. Tapi mereka kayak lagi kehilangan daya gedornya saja. Ya, tapi kita punya audiens topik voting nih. Bagaimana cara Geek bangkit di hadapan Sang Raja Langit? Tipis, 39% dan 35% antara bawa kembali draft unik dan percaya inisiasi Baloiski. Iya, karena kalau tidak membawa kembali draft unik, Geek ini sama dengan tim yang lain. Tidak ada yang membedakan mereka. Iya, cuman bedanya lawannya Ben Helcurt 1. Iya, tapi kalau mereka ngebawain draft yang unik, lawan kadang over respect gitu. Banyak hero-hero yang nggak penting, tapi di-ban dengan lawan. Ya langsung di round selanjutnya tuh. Iya. Wah. Kita Gawat, mau gawat. kita mau apa nih? Kita mau apa nih? Nah itu yang hilang dari Geek ya sebenarnya ya. Bagaimana cara tim mereka ini bisa memaksakan tim lain nge-ban hero yang biasanya mereka pakai, tapi tidak akan mereka bawakan di game yang selanjutnya. Yap, tapi kita juga punya keys to victory. Untuk Geek, follow up shot call Baloiski dan perkuat sinergi trio mid-nya. Berarti benar-benar berkutat di trio mid nih. Karena lagi berhadapan sama trio mid yang strong. Ya sangat strong sekali ya. Bahkan bukan trio lawannya, duo. Oh iya. Iya, karena satunya datang kemana kayak ini. Iya, mandiri ya. Mandiri 20 banget. tahun independen. Bener, itu kayak dari season yang kemarin juga. Dia setup turtle sendirian tuh pakai Joy. Iya, tapi ya berarti mereka harus Baloiski sentris berarti ini. Sangat sih harusnya. Dan yang untuk Onyx sendiri KTV mereka adalah waspada Cheesepick Geek Fami yang kita nantikan juga. Dan mengunci pergerakan dari Baloiski sudah dilakukan sebenarnya dari tim Dewa ya kalau nggak salah yang kemarin ya. Ditunggu Baloinya, dipotong pergerakannya. Ya sebenarnya juga typical gameplay Baloi kan memang gitu ya. Kadang tuker nyawa untuk dapetin sesuatu dari teman-teman yang lain juga kan. Benar. Tapi kita jangan melupakan adanya faktor ROM yang baru ya. Nah itu bisa tiba-tiba instant level 2 lawan balikin dari sana. bisa jadi. Sekarang juga kita akan melihat ya siapa yang akan first pick. Ternyata dipilih oleh Geekfam dengan win rate yang Waduh. unblock ya 16%. Sangat sulit sekali. Bahkan first pick selection loh buat mereka Blue Side. Dia kan 16,67%. Win rate yang cukup kecil sebenarnya sebagai Blue Side. Tapi itu dia langkah awal dari Geek di mana mereka harus menemukan formula untuk bisa mengalahkan lawan yang belum terkalahkan. Onyx. Wah, ini nilainya coba lihat. Iya. Kalahnya cuma di 3 game doang, Iya, itu yang di red side semua. di red Yang tadi remedi semua tuh. Kalau yang ini kayak waduh, win rate Blue Side serem nih. Mending kita main di ini deh. Yang Ini kalau satu- di kampus udah jadi asdos nih. Semoga ini Wah, lulus bagus. dengan pujian. Iya, bagus semua nilainya. Ya, yang satu mengulang kelas. Ulang ya benar. Oke, tapi kita penasaran nih, mapnya akan Nah. menuju kemana di game kali ini? Dangerous Glass nggak ya? Ya. Nah, Tidak Tidak ya, Melambatnya di situ. It's Broken Wall. Oke. Banyak ya broken ya. wall ya. Tapi tadi sempat ada mention juga dari Kipo ya, Ya. Johnson. Tapi di Johnson. Expanding River tapi. Iya, biar lebih cepat ya. Oke, let's go untuk drafting phase kita setelah melihat mapnya adalah Broken Wall. Ya. Ya. Oke, dan ya non-stop game ya bisa kita lihat juga untuk judul dari Broken Walls itu sendiri. Gak apa-apa Broken Wall jangan Broken Heart. Waduh, Tapi dari Geekfam berat itu. langsung target ke arah hero-hero dari Lutfi loh. Lutfi ya. Sama halnya dengan Onyx yang langsung respect ke arah Baloiski. Ya. What's your command? baru. Your team is Baru there. kena juga Kairinya. Ya. Mau banyak yang lepas ya kayaknya. Daxia dulu. You want one? Is giving. Orang Langsung Your team is there. tanpa berlama-lama sepersekian detik 1-1. Ya mereka mau prio one sih kayaknya udah terarah gitu loh dari Geekfam juga. Karena chip kayaknya udah mulai auto ban sih sekarang. lumayan Balik ya. lagi ya. Karena kemarin kita baru melihat Red Chip dengan Khalid kan ini sering ada juga.
Dan seharusnya sih kalau mau melihat dengan chip yang di band, Khalid kan bisa dipakai dulu nih. untuk Tapi gitu. karena chip ini dengan ROM yang sekarang sinergi banget kan. Iya, dia langsung level 2 auto. Iya, langsung bisa kemana-mana. Iya, yang lagi mau jalan tuh lewat mid, kelihatan 2. Juga langsung. Dikit-dikit EXP, 1 lagi 3. Makanya ini yang jadi hero yang mahal sih sekarang. Lumayan ini ya, visioner ya, kita lihat ya dari EVOS yang udah bawa chip juga Chip kan. duluan ya, sebelum patch ya. sebelum patch. Tapi jawaban dari Onyx adalah langsung menuju ke arah Angela dan juga Arlot. Your Waduh. team is picking. Wow. Angela Sans. Iya. Besar kemungkinan yes, karena kayaknya aku udah pernah ngeliat Angela jadi ROM lagi deh. Iya, dan juga sebenarnya Angela walaupun memang terkesan lagi overpower banget ya dengan cooldown yang cepat banget itu, tapi win rate-nya nggak terlalu bagus loh. Iya. Tadi kalah. Kemarin juga sempat kalah. Kalau kemarin itu kan lagi apes jalan sendirian di belakang ya. Itu sih terbegal. Terbegal. Butterfly spawn. Tapi Jusin hero yang memiliki kemenangan 100% di hari ini ya, Ya. beserta dengan Uranus. Menarik sih dari Geek, mereka bermain sustain juga secara badan mereka punya team fight. Mereka punya one-one untuk di late game insurance dan Chusin ini untuk bisa menjaga presensi ya dari early sampai dengan late game. Yap. Jadi ini masih bagus banget untuk Geek sekarang dari 3 pilihan awal yang sudah mereka pakai. Oke. Ini junglernya mau kemana aja juga bisa sih. Lancelot ada, Hayabusa ada. Tapi kalau emang mau combo sama Angela, bisa Yisun-Shin atau bahkan bisa ke arah Link. Link. ya. Kemarin kita udah ngelihat Link, Ada Link lepas. tapi tanpa Angela. Benar. Tapi aku suka Yisun sih masih ya. Bisa Yisun burst sih, juga. Broken Wah. Wall lagi kan? Yap, ini broken wall. Jadi farmingnya jauh lebih enak ketika mau ngambil scale lizard dan juga purple buff. Yap. Oke. Tapi pick ketiga dari Onyx akan menuju langsung ke arah Haring terlebih dahulu. Oke. Waktu itu pernah ngomong Savero, ini hero power dari Savero sama Skylar. Iya, Langsung benar. di nama Kairi. Jangan Jangan di-spill. dikasih tahu. Iya. Interview waktu kita masih offline kan. Tapi memang sekuat itu juga sih untuk bisa dikombo juga kan sama Angela nantinya. Oke. Tapi bandnya nih, melihat jungle yang memang belum diambil dengan Onyx ya. Kemungkinan ya bisa ditutup juga dengan Geek sendiri karena mereka sama-sama belum punya jungle. Sebenarnya juga banyak yang mengatakan bahwa Kairi ini punya skill untuk main transisi dari assassin ke jungle tuh Cepat ya? ke tank itu cepet gitu loh, nggak yang terlalu timpang. Ya, tapi aku suka kalau misalnya ada jungle fighter juga bisa dikombinasikan bersama dengan Angela. Contohnya. Guinevere. Guinevere. Guinevere, oke, masih. Contoh lain yang kemarin dipakai ada Tamus. Tamus. Oke. Dairot? Enggak sih kalau daerah. Enggak ya? Enggak sih kalau daerah ya. Enggak ya? Tapi kalau ada Uranus boleh mungkin. Bisa ya, Bisa kan, sebenarnya. ya. Bisa aja ya. Bisa aja benar. Iya, so far juga belum ada sisi pasti nih karena udah nge-ban ke Franco nih agak sedikit mau kemana arahnya nih. Ben Franco Iya. pasti ada hero licin yang Hero Licin atau hero jalan kaki? when I give Yeah. the word. Team is banning. seperti Link ini sebenarnya bisa loh dipakai dengan Onyx. Iya kan? Iya karena Link. Franco-nya di ban, Mhm. suppress. Udah lama banget ya kita nggak? Kemarin kita ada. Iya, enggak maksudnya ngelihat dari Kairi secara langsung. Oh ya benar. Iya Kemarin kita kan? lihat Kyrie pakai Link itu lama banget. lagi under, selalu Iya, under. Iya. Baru nanti di menit-menit tengah baru dibalikin dengan dia. Oke. Always on the Dan way. Matilda, wow, hero-hero Balo ya. Ya. Berarti 4 hero Balo di band. Ya, dan Matilda ini juga untuk mengurangi power kalau ada fighter yang di pick dengan kick. Mungkin contohnya Xbox buat adu-adu di objektif. Suyo. Suyo juga masih ya power ya. Untuk tim tertentu. Ya. Oh kalau ingat Suyo ingat ini kayak Roma King Kong lihat gak? Suyo. Itu yang di Flying Ya. Cloud. Ada kontennya. MLBBPH. Lucu banget itu. Tapi untuk klasik dari Kickback. Last band dulu. Ya. Ke Chow? hero dari Kibo ya Chow. Ya, ada Chow. Mau ditutup sekarang? Wah ini bakal enak banget sih Chow. Kemarin juga kita lihat ya, 1-1 ketendang Chow. Wah, itu dia Chow. Karena memang timing kan, dan komunikasi dari Onyx sedemikian rapinya sehingga waktu ada Needles in Flower yang sudah dipakai, wah itu komposnya langsung masuk tuh. Langsung masuk. Iya, langsung masuk. Iya, Bentar dia. Itu punya waktu sekitar 21 detikan lah. Udah gitu nahan lagi. Lama. Lama ya. Lama Kita banget punya ya. waktu sekitar 21 detikan untuk bisa ngeburu one-one langsung. Tapi itu gak bener-bener nahan juga gak sih dari The Way of the Wind? Bagus banget ya. Dan wow, tetap Oh, masih- Lancelot ternyata. All evil. masih ya dengan Lancelot. Iya. Ini jawaban kenapa tadi Franco juga sebesar dia Iya, dihilangkan. assassin yang bakal dipick oleh Onyx.
Tapi masih ada assassin yang lain juga, Hayabusa mungkin kalau mau. Ya, Yusunshin masih ada. Kalau emang mau fight panjang juga. Oke, dan juga romernya nih untuk Bawoiski. Bakal kemana arahnya? Biasanya kalau kita ngeliat dari kemarin-kemarin udah mulai main hero yang belum terlalu out of meta ya. Masih ke Gatot. Gatot Kaca pun masih oke. Badang yang main masih ke arah-arah sana. Tapi dari sekarang kalau kita ngeliat dari event, mereka akan memilih ROM seperti apa, inisiasi sepertinya karena butuh banget Sisi dan dia Badang beserta satu lagi jungler Hayabusa. Nah, ini deh. Hayabusa. Ya better Hayabusa untuk bisa menggapai ke Angela. Yap. Tapi tanda petik kalau. Kalau. Masih ada kata kalau. Oke, kita lihat ya. Oke, romer apa nih? Grok. Buat Grok available juga, butuh badan lagi sih tambahan. Yep. Bahkan Kairos juga bisa sih. Pasti Lord. serem ya. Atau kalau mau fighter lagi juga nggak masalah nggak sih, so far ada yang jelek. Iya. Kalau misalkan emang mau main romer-romer yang agresif, Benar, ini uploadnya lempar aja ke Romer ya. bisa. Tapi kalau sekarang untuk penggunaan Esmeralda Angela, dibalik. idealnya picknya kayak begini nggak sih? Ada Harit di sebelahnya. Om? Minimal ada magic Iya, ya. betul. Jadi kayak Ada ada magic magic coveran. Iya, jadi kalau ada coveran magical damage gitu loh. Om. Benar. Oke, tetap highlight. Iya, dan itu dia highlight. Alright. Terlihat untuk Angela sekarang yang menjadi satu pilihan bagi Onyx itu sendiri. Tapi One lepas. Apakah One akan menjadi sebuah kuncian juga bersama dengan Chusin? Nah ya, tapi ingat ya, One ini sudah dikalahkan Onyx juga di Onyx waktu ketemu minggu ini. Iya. Oke. Tapi tanpa adanya pick of power secara pasti loh. Ya, nggak ada cowok ya sekarang ya. Iya. Nah. Oke. Akankah satu misi balas dendam dari Big Fam yang harus tertunduk di leg yang pertama akan bisa dilakukan Nah, di kita leg lihat kedua dulu. ini? Ataukah tetap Onyx masih akan memuncak di posisinya? Oke. Sementara itu dari masing-masing tim sudah mengamankan hero-nya. Dan mereka bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan lagi di match yang kedua di game yang pertama. Akan menjadi milik siapa? Jadi langsung saja EPL Arena. Mana suaranya? Wow. Wah ini hari minggu energinya luar biasa loh dari Iya, game happy weekend pertama. guys. Oh iya, dari game pertama loh. Iya. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana kedua belah romer yang tadi sempat di-interview juga sama Udo ya. Veteran versus veteran Om. Oke. Sama-sama nih ya, dari Bale dan juga Kiboy memang yang punya jam terbang yang cukup tinggi di MPL ini. Tapi secara level, oke lah imbang antara Sansa juga Bale ya. Karena Bale di sini cuma ngeliat dua, sama juga dengan Kiboy tadi. Iya, tapi Hayabusa bakal menjadi target yang enak banget gak sih buat digabungin sama Abe ya? Wow. Stopnya ya, oh masuk. Oke, Kairi diganggu tapi Kairi mencoba untuk bisa membalaskan sementara beberapa player dimiliki oleh Kick. Mereka begitu agresif mengganggu pergerakan Kairi. Iya, ini harus nahan dulu gak sih Onyx nih di arah tengah karena clear powernya susah banget nih karena nicknya yang jelas. Apalagi sekarang kan Puppet of the String gak bisa connect ke minion. Betul. Ya harus bisa dicari juga yang lain. Dan Gops di bagian top berhadapan dengan Lutfi ini ya, beda emblem pastinya. Basic Common versus emblem Fighter. Dan dari Lutfi-nya pasti tidak bisa ke Gops. Sama juga dari Gops ini agak sulit untuk bisa membersih Lutfi. Ini Baloy Agoy kayaknya mau lari-lari kemana-mana ya. Wah bener. Dengan satu agility juga yang dibawakan. Tapi so far masih aman nih, belum terlalu agresif. Oke, sementara itu ada satu Toros begitu baik. Wow, Kairi agresif. Agresif tapi memang nggak mau terlalu terburu-buru ya, karena sebentar lagi juga bakal spawn dari turtle-nya. Hanya memilih untuk membuat dari Baloy-nya sekarat aja. Ya, tapi itu langkah yang bagus juga tadi sebenarnya. Tapi Bale masih nyimpan ya untuk flickernya. Belum terpakai sama sekali karena untuk efek punishment. Punishment pun belum ada dari Onyx tadi. Itu dia sebuah kematangan dari sosok veteran ya, nggak terlalu terburu-buru juga untuk nge-trigger dari style-nya. Wah, Gob sudah level 4 sekarang, tapi ini dia turtle yang sudah mulai terbuka bebas dengan adanya broken wall. enak nih, pintu masuk enak kiri nih. Aha. Oke, Kiboy masih level 3. Belum ada growth pathway sejauh ini. Sementara Kiboy harus menjaga lagi. Tapi Lutfi yang akan menggantikan perannya sesaat. Yap, bakal mencoba untuk mencari informasi ya ke lini paling depan, tapi sepertinya karena nggak di-set. Yap, akan seperti apa lagi karena Sky langsung saja join ke dalam pertempuran dan Aboy diusir jauh banget. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi begitu baik dari permainan 5 player mendadak berkumpul.
di tempat yang seharusnya. Ini upaya dari Naked juga memang dilakukan ya untuk nge-retry, tapi ternyata masih belum berhasil. Seenggaknya dari Kenziski coba untuk mencicil keberadaan outer turret dari bottom lane, tapi Kiboy ini terjebak. Waduh, Kiboy-nya terjebak sedikit lagi. Dari satu Beast Break, tapi Beast Break langsung dikeluarkan begitu saja dari Kiboy. Menjadi korban yang pertama dan Kairi hampir saja satu weakness point lagi. Ya, dan ini masih menjadi permasalahan Angela dari dulu ya. Kalau gagal bisa backup, bisa-bisa buy one get one. Oke, tapi tadi nice move dari Sans ya, karena begitu dia tahu kalau memang Wow. bertumbak. Kairi kehilangan dari purple buff-nya kan? Iya, Dan benar, kehilangan dari purple buff-nya dan Make It berhasil mencuri. Yes, dan Makers juga sekarang dalam keadaan yang cukup unggul dari segi level dan dalam prediction. Waduh, tadi omong-omong kata pribadi benar. Apakah di Papua nanti oleh masih? Terus saya kayak begitu ya. Tapi Shevin nggak mau predik. Apa? Shevin nggak mau predik. Oh, Shevin nggak mau predik. Nggak mau ya. Harus kita tanyakan. Pin, kenapa Pin? Balikin meja ya. Jangan. Oke, tapi Bottom Lane sekarang udah mulai ke-trigger juga dari zaman Force untuk Ya. Skylar. Coba untuk mundur. Oke, masih kuat dan sekarang Kairinya mendadak langsung masuk dan Aboy. Satu terakhir Aboy Crimson Bacon yang tepat waktu langsung dikeluarkan sementara sekarang Luffy-nya malah tertinggal sendirian dan tepat masuk ke dalam area defensif yang sudah dibangun oleh Geek, tapi mereka masih ingin lebih. Mereka masuk jauh lebih dalam. Mereka berhasil mendatangkan Gop. Maka Shadow Kill yang baru saja dikeluarkan tidak berasa sedikit pun karena beberapa kali dan Make It jauh. Dengan satu Shadow Kill yang sudah dikeluarkan dan terjebak. Make It menjadi korban walaupun Luffy dia bawa bersama. Itu ke colek minion ya, dari colek minion, Luffy-nya betul. juga. Tapi ini sebuah kalkulasi yang begitu baik karena ada satu buah revitalize yang ngebuat damage sudah kebagi 4. Ada revitalize om. Untuk Hayabusanya jadi gak bisa maksimal. Dan jangan lupakan juga tadi ya masuknya dari Sun sendiri kan kalkulasi damage dari pemain-pemain Onyx untuk bisa menumbangkan Gops yang notabene kita itu tebel banget Yurena sebenarnya. Harus semua pemain-pemain dari Onyx muncul ya ke satu hit yang sama juga. Komik banget ya om. Dibanting lagi, sementara Skylar masih mencari posisi yang seperti apa lagi, tapi sekarang semua cepat begitu baik. Langsung saja dibuat oleh pemain dari King, Baliskinya pun menjadi korban tidak dari masing-masing Homer. Kita pada berbeda gol, berhasil diamankan, tertolongnya formasi langsung diluman habis dan selesailah sudah 4 player. Bahkan Naboy hampir menjadi korban pula flicker terlihat Naboy. Wipe out. Terwipe out sudah di menit yang kelima. Satu steal turtle yang mahal dari Kairi dan bahkan backline-nya nggak baik-baik aja dari Victor. Ya bukannya 1-2 tadi sebenarnya ada betul yang pertama juga. Tapi berani juga dari sana tadi dengan mengorbankan flicker dia. Tapi yang ditukarkan pastinya Aboy yang juga harus tumbang. Terkena tata-tata. Iya ya, ini 3000 sekarang gold yang dipegang oleh Onyx juga. Bahkan gak berhenti sampai situ. Karena turret sekarang sudah mulai dicicil satu persatu. Outer bottom turret ada dikantongi, atas juga sekarang masih sepertinya lepas dari kontrolnya Gibson om. Ya meskipun kita tahu ini Chusin cukup enak yang berhadapan dengan B-Boy misalnya. Tapi backup-nya masuk nih, jadi pemain-pemain Onyx yang membuat Aboy juga agak sulit untuk selalu bisa menahan damage dari lawannya. Yep. Pada yang lain ada Shadow Kill langsung dikeluarkan pula tapi Oh, damage-nya terbagi bahkan sekarang tuh langsung saya terlihat Baggage mencoba mencari celah untuk tidak terkena Detonros tapi apalah daya terjebaklah sudah Kenzinski belum bisa melakukan banyak hal. Itu dia komunikasi saat tidak adanya kuat shadow, tidak ada shadow kill. Ditungguin banget. Oke ya Boy mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu poin dan sekarang Lutfio dia menjadi korban tapi tidak. Sans hadir untuk merubah keadaan yang dialami oleh Lutfi. Dan ini dia satu power dari bagaimana kuda untuk Hardguard. Begitu cepatnya. Ya, apalagi dia punya magic shoes juga di sana. Dia punya flash of the Oasis juga. Ya, dan Flash of the Oasis untuk first item untuk Angela. Jadi untuk shieldnya pasti akan jauh lebih terjaga lagi, terutama diberikan kepada hero-hero yang sudah sekarat-sekarat aja. Iya, ini aktif banget sih dari Hardguard. Ada pakai. Iya, ada yang gak pilih-pilih gitu loh. Siapa yang lagi butuh, Ya. ditolong. Pokoknya ada terus. Ada terus. Ada terus nih kita lihat kayak Luffy kayaknya menjadi satu target lagi dari sana tapi sekarang ada Gops akan kamu mulai maju ke area terdepan tapi Swallow Vega langsung dilempar begitu saja siapa yang menjadi korban tapi cuma barusan ada final selection sudah terlihat Gops kehilangan setengah dari SP-nya Luffy menjadi orang terdepan akan seperti apa Kenshi masih berusaha untuk bisa mendapatkan Swallow Vega di dunia terus bomnya lagi diaktifkan tapi malah membuat Kibon masih selama dan juga teralihkan bagaimana posisi yang dimiliki oleh Kenshi saja satu yang terakhir dan Sans
Hampir saja Kenzie terjebak di tempat yang jauh terpisah dari rekannya dan Suns masih selamat ke satu terakhir dan Suns masih selamat. Papa on the string, what happened? Sebuah kombinasi yang begitu baik dari Onyx. Bahu-membahu untuk saling backup dan bahkan kalkulasinya. Outplay dari Suns tadi melihat adanya juga Crips di sana. Dia nempel. Coach Edo terbagi damage-nya. Wah, dan sekarang Kairi ini. Waduh, Kairi. Bisa gak recover tersebut dan bisa. Wow, ini Wah, Bang. Gokil. unstoppable untuk Onyx sekarang. Kok bisa? Decision making tadi ya. Pengambilan keputusan untuk mendekat ke Crips juga tadi. Membagi damage dan bahu-membahu dari pemain-pemain Onyx. Belum terlihat adanya celah besar dari Onyx sekarang. Yap. Dan juga tadi ada shield dari Pasak Biosis ya. Yap. Yang ngebantuin juga untuk Sansnya bisa selamat. Tapi semuanya terlihat sangat simfoni banget gitu dari Onyx. Wah, Kairi yang masuk lewat pintu belakang nih. Apa yang akan terjadi? Pancer tadi udah langsung teriak pula. Sementara Pages udah langsung dikeluarkan. Kairi. Ada fist crack tadi dari Baloi tapi tidak beri back apapun. Dan malah membuat Baloi yang langsung bergerak dengan sangat cepat. Habis putus arah dan gol. Satu terakhir. Buat Shadow kill. Akan kembali beri back dan membuat Make It pun harus terkapar. Terlalu banyak yang target juga karena Make It. Setiap bayangan ditungguin. Dan saat tidak ada Coach Edo dan hilang seketika. Yep. Begitu banyak ya, timing-timing dari Make It juga yang sudah tadi memang Coach Edo-nya ditunggu. Dimanapun dia mendarat, ada pemain Onyx yang sudah menanti. Wah ini Onyx bener-bener kayaknya lagi in-game out-game-nya lagi wow banget ya. Sangat wow, parah. Wow banget sih. Susah banget buat nge-punish mereka loh dari tadi. Dan mereka punya job desk masing-masing. Ada yang kejar ke Baloi, ada yang langsung pegangin dari tengahnya juga. Make-nya, Kenzie-nya. Semua punya job desk masing-masing om. Ya, dan lane jauh yang menjalankan itu Suns. Di bagian top ya, ada Angelanya juga. Makro ya. Ini ada lore, tapi bukan langkah yang tepat menurut G kalau mereka mau coba buat kontes buat ini. Dan sekarang kalau sudah kita pertempuran coba dan dia bisa mereka hasilkan begitu mengerikan banget dari Kom sendiri yang memiliki regenerasi yang sangat besar. Tidak akan sanggup menerima begitu banyak tekanan yang masuk. Yap, itu dia. Sans yang bisa hadir kapan aja setelah memegang lane atas tadi dengan hard guard-nya juga. Tadi seperti apa kata Moa, ini bukan pilihan yang tepat sepertinya untuk maju juga ke area dari lore-nya. Sehingga akhirnya dijadikan double. Sebenarnya mau nggak mau ya, mungkin dari G ini mereka harus lebih ngerapin lane mereka dulu sih daripada mereka coba buat kontes ya di lore tadi. Karena mau nggak mau, kayak dengan base atribut yang berbeda seperti ini, Onyx jelas mereka akan unggul kalau ada pemain dari G yang mencoba untuk maju. Oke, dan sekarang sudah menginjak ke 10.000 perbedaan gold. Satu buah Oracle baru selesai dan malah tukar menjadi item kedua untuk Make It dengan ke-10. Ini cukup terlambat om. Jauh kalau kita lihat perbedaan dari item juga ya, dan eksekusi sempurna dari Onyx. Ini yang kita lihat dari tadi, kayak mereka berani untuk lewat depan, tapi yang motong di belakangnya ngegunting itu Kairi plus Suns dengan jelas. Ada plusnya di sana. Kayak ini menjelah ya. Ngeri. Jadilah budak bayi. Oke, Skylar masih berhasil selamat. Bahkan tadi zaman Force sudah langsung dikeluarkan pula sedikit lagi tersiap dari Make It. Tapi Make It masih bisa masuk ke dalam area defensif yang mereka miliki. Dan Sans udah gak sayang harga gak sih? Cooldown juga udah lumayan cepat nih nantinya untuk nge-backup lagi. Upaya lagi dari Onyx untuk bisa mencicil keberadaan base-base turret dari defense. Iya, Rosnya dikeluarin. Sakit banget ya. Shadow kill, apa yang terjadi? Balik lagi selawat dan ada Ayah Lutfi dia. Iya, ayo Upi ya. Ayo Pi. Halo. Sabar. Sabar. Final selesai dikeluarkan dan ternyata malah membuat dari Lutfia menjadi korban di dalam area defense yang dimiliki oleh Gig. Tapi kapan rekannya tidak akan menyanyiakan apa yang sudah dilakukan oleh Lutfia dan bagian atas. Coba lihat, ada satu Bestaran yang terancam akan bisa dilumpuhkan. Kairi masih bertahan tapi Kairi berhasil mundur. Yang memilih untuk mundur setelah memang pemain-pemain dari Geek Fam mereka masih utuh semuanya untuk melakukan defensif dan bermain disiplin menunggu lagi mungkin momentum berikutnya nih karena satu base turret daerah tengah ini juga lumayan jadi advantage untuk Onyx. Bahkan kalau kita bicara advantage, karena golnya belum bergeming juga ya dari angka 10.000 ke atas dan power dari One ini belum tampak sama sekali untuk Kenzie sendiri. Meskipun di team fight ada lah di kita melihat kalau Tank yang memang sempat untuk bisa pecah. Tapi ketika diisi dengan Suns, semua langsung jadi terbalik. Langsung aja kekuasaan. Oke, dan ini untuk player head-to-head real time-nya ya. Secara goal, secara damage taken ini lagi dipegang sama Keyboy. Karena dia dari tadi juga gak apa-apa jadi weakness point-nya Kenzie.
Karena bisa nahan juga karena mereka belum cukup ya untuk Enak ini. ya, Rom sekarang menit segini dapat udah 7.000 udah tuh. Ya gold yang memang cukup tinggi sih buat Kibo ya. Elite Jam udah punya Ice, Winter Crown ada Blade, Armor juga punya, itu dia. Item-item dari Kiboy. Dibandingkan mungkin dengan Balor, Balor ini nggak terlalu tanky loh. Karena dia juga menggunakan emblem support tadi. Karena memang ke Oracle dulu. Betul. Tapi ini yang ketahan Matrix-nya Om, baru jadi 2 item loh. Sulit sih kalau melihat positioning dari Make It juga, bayangannya selalu ditunggu. Ini yang buat sulit ya. Ditongkrongin tuh ya, bayangan tuh ya. Masuk ke depan boleh, yang di belakang udah ada 3 orang. Oh, Ya, apa yang akan terjadi? Tapi kok... Wah! Oke, Skylarnya masih berjuang sendiri ada bakat. Begitu mengerikan dari Ludwig dapat mendapatkan PKK didapatkan oleh Sam. Sementara dari balas kita bisa bikin saya masih berjuang dihajar lagi. Oh Ludwig, triple kill didapatkan dan Baloy terwipe out lah sudah. terwipe out untuk kedua kalinya dan kali ini Onyx mereka akan bisa membawa game pertama menjadi milik mereka dengan 1 wave. Wah itu ada dua orang ngedes. Ini kalau hari ikut ngedes semuanya di tapi game yang pertama menjadi milik dari Onyx.